Besar. Ya, mudah-mudahan yang kita yang sakit ataupun yang apa itu besok bisa mengikuti pelajaran juga ya. Up. Udah pada sarapan? Ya. Ya, udah pada sarapan ya. Udah segar lah ya, udah siap mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran tentang berpikir komputasional ya. Dari berpikir komputasional kita dilatih untuk bisa berpikir secara logis ya dan menurut logika kita. Ya. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah literasi digital. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menerapkan literasi digital. Ya. Nah, ada yang pernah dengar istilah literasi digital? Literasi itu membaca ya kalau dalam artinya ya. Nah, tapi ya pada konsepnya literasi digital adalah kemampuan untuk memahami ya, menggunakan, mengevaluasi dan menciptakan informasi dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Nah, jadi secara bijak. Secara bijak ini adalah sesuai dengan aturannya. Karena di dalam dunia digital ya kita tidak bisa sembarangan untuk menggunakannya. Karena bisa sangat berbahaya jika kita tidak mengetahui aturan dan batasan-batasan ya yang ada di dunia digital ya. Selain memanfaatkan secara bijak, kita juga harus bisa memahami keamanan ya dalam memanfaatkan literasi digital dan bertanggung jawab dalam menggunakannya ya, terutama dalam menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, biasanya kalian sering buat status ya, baik di IG ya ataupun di Facebook ya. Kadang ada yang kalau nggak tahu batasan dalam menggunakan medsos ya, di statusnya itu menjelekkan ya. Ada yang jelekin kan? Pernah lihat ya? Status kawannya lagi jengkel dengan teman satu kelasnya dijadiin status ya. Nah, bahkan ada yang lebih parah kalau di media sosial kayak di Facebook ya kan, terus kayak di mana media sosial yang lainnya ya. Kadang ada yang mengupload foto seseorang, ada yang mengupload foto seseorang dengan kronologisnya penipu misalnya ya kan, penipu. Nah, itu adalah suatu hal penyimpangan dalam pemanfaatan digital ya. Itu salah satu hal ya. Oke, ya silakan dulu. Jangan situ aja. Nah, ya udah masuk aja ya. Nah, jadi di situ ya. Kira-kira kita berbahaya nggak kalau kita masing-masing foto orang? Berbahaya karena dalam penggunaan dunia digital kita itu ada undang-undang ITE yang artinya seorang bisa terkena pidana jika melanggarnya ya. Terus ada juga nih, kita itu melihat orang yang sering komentar-komentar nggak benar ya, negatif, mengkritik yang terlalu berlebihan ya. Nah, salah satu contoh juga nih yang sering kita lihat yang baru-baru ini lagi heboh ya, tentang demo ya. Nah, jadi dari yang demo-demo itu ada juga orang-orang yang termakan hoak. Nah, saking bahayanya penggunaan dunia digital ini, kita bisa terpancing untuk melakukan demo besar-besaran ya. Makanya untuk penggunaan media sosial itu kita harus menelaahnya ya. Apalagi sekarang banyak video-video buatan dari mana? Dari AI. Nah, itu kita harus menganalisisnya benar-benar ya. Jangan sampai kita itu langsung nelen mentah-mentah informasi apapun. Kadang ada sih berita-berita tentang artis misalkan meninggal dunia ya kan, sering dengar kan. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, berita-berita hoax. Nah, itu adalah pengertian dari literasi digital. Nah, sekarang kita akan mengetahui ya manfaat literasi digital
belajar di rumah misalkan, ya, kalian tuh bisa untuk mengaksesnya, mencari apapun yang kalian butuhkan, ya, materi apapun. Ada yang pernah nerapinnya di rumah untuk belajar tentang apa, misalkan pelajaran yang mengakses literasi digital, mengakses aplikasi-aplikasi yang ada, pernah ya? Pernah ya. Contohnya apa? Misalkan nyari kalian tugas di Google ya, biasanya ya. Pernah kan? Nah, itu kita harus bisa mengakses informasi dari berbagai sumber. Ya, banyak informasinya. Makanya sekarang ini kalau orang pengen pintar, ya, pengen pintar itu sangat mudah. Dan kalau kita juga pengen nggak benar, kita juga bisa dari dunia digital. Ya, paham ya? Nah, terus siswa dapat berkomunikasi secara efektif dengan teman, ya, dan guru, ya, melalui media digital. Nah, contohnya waktu pas kita COVID, ya, pas kita COVID, kita belajarnya daring kan? Iya. Kita belajar daring. Mungkin kalian waktu itu pas SMP ya. Tapi kalau di SMK waktu itu menggunakan namanya aplikasi, ya, Zoom bisa, terus Google Classroom, ya. Pernah waktu itu kayak gitu kan belajarnya ya, ngumpul-ngumpul tugasnya kan. Terus tugasnya juga di-share sama gurunya lewat Google Classroom. Bener nggak? Benar. Coba kalau waktu itu ya, pada saat itu kita nggak ada media digital, ya kan kita belajar. Sedangkan pemerintah melarang kita untuk tatap muka, ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari literasi digital, gimana cara kita untuk bisa menggunakannya, ya. Terus yang selanjutnya, kemampuan digital mendorong siswa untuk meningkatkan kreativitas, ya. Sekarang kita kalau ngedit foto sangat mudah, ngedit video, ya kan. Terus buat banner, ada yang pernah ya di rumah ya? Pernah ya? Pernah kan? Nah, itu adalah salah satu manfaat dari dunia digital, ya. Pernah buat apa? Buat video ya, video ya. Jadi kalau kita mau edit video, sekarang kita ada aplikasi ya yang bisa instan kita gunakan dengan handphone, ya. Asbian, ya, paham ya? Asbian pernah gunain media digital? Apa contohnya? Membuat gambar ya. Nah, itu ya. Itu bisa kita gunakan, jangan sampai kita ketinggalan untuk apa? Untuk mengeksplornya ya, untuk menggunakannya, nanti kita ketinggalan. Ya, coba-coba jangan main game aja. Ya, memang game salah satu manfaat dari dunia digital, tapi bukan itu aja manfaatnya, ya. Nah, jadi kalau untuk siswa, media digital itu kita gunakan untuk kegunaan kita dalam pembelajaran, ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya? Paham ya? Ya, silakan duduk. Ya. Terus selanjutnya, sekarang ada komponen literasi digital. Pertama ada apa itu? Keterampilan teknis mencakup penggunaan perangkat aplikasi digital dengan baik. Nah, jadi perangkat digital ini kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Kalau nggak bisa, ya kita pelajari, ya. Aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk menjadi lebih kreatif, ya, menjadi lebih kreatif. Terus kita bisa menjadi lebih berkembang, ya. Kalau bilang kalau kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital, banyak nanti nih orang yang minta tolong ke kita, ya. Terus selanjutnya keterampilan kritis, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi informasi secara objektif. Nah, jadi kita sebagai pelajar, ya, jika kita mendapat informasi itu harus kita analisis dulu, ya. Jangan ditenggelam mentah-mentah, apalagi berita-berita yang ada di medsos. Sering dengar ya? Berita-berita bohong. Padahal kita bacanya udah serius bener nih, ya kan? Bacanya udah serius bener, udah apa ya? Udah apa yang namanya? Udah percaya lah.
suruh transfer duluan. Ya, udah ditransfer, diblokir. Ya, mungkin kita juga pernah dengar ya di sekitar lingkungan kita ya. Pernah kan? Nah, itu adalah kegunaan dari literasi digital itu untuk menghindari hal-hal seperti apa yang terjadi. Ya, hal-hal negatif yang terjadi. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, terus selanjutnya ada jejak digital ya, dampak online sangat penting bagi kita mengelola informasi diri dengan bijak. Nah, sekarang ya, contohnya jejak digital. Jejak digital ini nggak akan hilang. Misalkan nih kalian, contohnya nih ya, contohnya yang perempuan. Contohnya yang perempuan pernah foto-foto yang tidak wajar, ya, tidak senonoh. Nah, nggak sengaja pernah kalian upload, ya, pernah kalian upload di media digital apapun itu ya, kayak WA, IG, Facebook, dan sebagainya. Itu mau sampai kapanpun nggak akan hilang namanya jejak digital. Makanya kalau kita udah pernah upload di digital, ya, itu disimpan semua. Makanya jangan sekali-sekali ya mengupload ataupun memposting hal-hal yang berbahaya, ya, yang tidak senonoh baik laki maupun perempuan. Ya, nah itu adalah jejak digital sampai kapanpun nggak akan hilang. Mau sampai kita tua juga nggak akan hilang. Nanti yang ada anak kita tahu, oh ini bapak saya dulu, ini ibu saya dulu, kayak gitu kan malu kita ya? Iya. Malu kan? Malu. Nah, itu. Pernah ada yang dengar kayak gitu, ada nggak? Di sekolah pernah ya? Nah. Nggak sengaja ngupload, kalau nggak diupload temennya. Iya. Minjem HP temennya diupload. Nah itu contohnya. Makanya kita harus bisa menjaga privasi kita. Paham ya? Paham Pak. Nah terus selanjutnya, di dalam literasi digital kita harus mengetahui ya tentang hoax dan informasi palsu. Sering pernah dengar hoax? Hasbian? Pernah dengar hoax ya? Nah, jadi sekarang kalau hasbian nih contohnya, kalau dalam menerima berita, apa yang hasbian lakukan? Apa? Kalau si hasbian nih menerima informasi, ya, kita sebaiknya melakukan apa? Nah, ya, mencari apa? Kalau kita ada berita hoax, kita harus apa? Mencari tahu kebenarannya, menganalisis. Jangan kita percaya semudah itu, ya. Nah, kita harus bisa mengetahui cara mengenali hoax, ya. Pertama ada apa itu? Cara mengenali hoax. Ya, kita harus mengecek fakta ya yang reliable ya sebelum mempercayai informasi. Ya, harus cari tahu dulu sumbernya. Ya, jangan langsung diterima gitu aja. Terus ada pentingnya verifikasi. Selalu lakukan cross check dengan berita dari media yang terpercaya. Kalau kayak misalkan nih kayak Indosiar di TV, ya, di TV menampilkan suatu berita, itu bisa kita percaya? Bisa, ya. Kalau dari Indosiar, misalkan CTI, terus media massa, karena media massa juga bisa diedit kalau sekarang, ya. Maka kita harus mencari tahu dulu sumbernya, ya. Nah, kita juga harus bisa melihat, ya, sumber-sumber yang terkenal, ya, untuk bisa mengakses ataupun memverifikasi. Memverifikasi itu apa? Verifikasi, memastikan, ya, memastikan apakah berita itu benar atau salah. Hoax, ya, hoax, ya. Nah, hoax
sampai kita menjadi orang yang tidak mempunyai pikiran yang kritis, karena nanti kita itu nggak punya pendirian. Diajak kesini ngikut, diajak temennya bolos, ikut juga, ya. Nah itu. Terus selanjutnya membatasi waktu, kurangi waktu online untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, ya. Ada yang pernah online sampai malam-malam? Sampai jam berapa? Jodoh. Sampai jam berapa? Jam 1 malam. Dampaknya apa? Mempengaruhi Kesehatan. Paginya kita ngantuk, lemas. Nah itu, jadi kita harus bisa membatasinya. Terus selanjutnya cek sumber, ya, sumber untuk memverifikasinya, ya. Nah ini adalah ya kesimpulan, ya. Nah jadi penggunaan internet itu meningkat setiap tahunnya. Berikut kalian ini termasuk ada di data ini, ya, meningkat. Nah terus literasi digitalnya udah mau ini ya, udah 80% ya orang sekarang menguasai literasi digital ataupun sudah melihat, ya, udah peka tentang literasi digital, ya. Nah itu adalah materi tentang literasi digital. Paham? Ada yang ditanyakan? Mas Bian?